pembicaraan dengan Mas Rohman pada saat mengikuti paket ini untuk tiroid dan rahim ya Bu Riris ya? Iya. Oke. Fokusnya sih ke rahim ya Pak ya, soalnya ini kan udah mulai normal. Udah Oke. normal sih, bukan mulai normal. Oke, fokusnya ke rahim ya. Nah terus, ketika itu sudah deal, maka apa kemudian yang dilakukan oleh Mas Rohman? Nah, ketika sudah deal, saya kan dikabarin sama Bang El, keluhannya tiroid dan rahim. Jadi saya mengafirmasi diri saya di dalam energi, gitu kan? Jadi saya mengafirmasi, saya mengakses energi alam, saya mengakses energi ilahi dari Bang Elisa. Ketika dengan terapi video call itu lebih cepat. Jadi kita sudah tidak memproyeksikan lagi, sudah tidak memvisualisasi. Jadi ketika pertama kita sudah lihat wajahnya Bu Riris gitu, jadi kita tinggal membooster, kita tinggal mengirim energi tersebut. Gitu. Jadi saya bilang itu racikan energi diarahkan ke Bu Riris. Ya. Lebih kompleks ya, lebih kompleks itu kan energi itu tidak tersekat dengan jarak dan ruang dan waktu. Jadi ketika kita sudah mendengar apa yang dikeluhkan, ya di sini itu juga secara sadar kita mengarahkan ke keluhan tersebut. Tapi secara holistik dia juga bisa merepair apa yang diarahkan itu tadi. Jadi benar bahwa energi itu secara teoritis bisa dikendalikan oleh pikiran ya Mas Rohman? Bisa dikendalikan. Ketika kita sudah mendengar dari keluhan Bu Riris gitu ya. Di sini energi sudah bermain. Energi itu sudah menangkap itu tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Mas Rohman untuk mengarahkan agar energi yang cerdas itu bekerja lebih efektif kepada pasien atau klien? Arahan apa yang Mas Rohman berikan kepada si pasien atau afirmasi apa sehingga antara pasien dengan Mas Rohman itu terjadi keselarasan dan kemudian energi cerdas tadi bisa bekerja lebih efektif? Jadi keefektifan energi di sini itu kita membutuhkan keselarasan ya. Keselarasan di sini itu ketika kita sudah kalau di dalam ketikan mulai, apalagi dengan video call seperti ini, kita mulai dengan doa. Kita mulai dengan doa, terhubung, selaras, satu frekuensi dalam gelombang yang sama, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan energi yang kita serap dari Bang El. Itu dari situ itu sudah timbul sebuah keselarasan energi, sudah timbul keselarasan vibrasi. Jadi itu yang lebih efektif itu, jadi menyelaraskan dulu. Jadi apa yang dikeluhkan, apa yang diinginkan dari Bu Riris, kita afirmasikan di dalam energi dan kita juga menyelaraskan dalam frekuensi, vibrasi, dan energi tersebut. Oke, kalau media video call itu bisa lebih efektif, apakah secara teoritis energi itu juga bisa menumpang melalui rambatan atau pancaran gelombang elektromagnetik HP itu ya Mas Rohman ya? Sangat bisa Pak. Jadi rambatan energi seperti ketika Bu Riris di suatu waktu itu beliau meditasi atau sadar nafas dan juga dalam keadaan video call beliau di pantai. Itu juga kita bisa mengakses energi dari laut untuk apa yang dihajatkan atau untuk keluhan dari Bu Riris tersebut. Ya.
Sehingga kalau melalui video call tidak perlu banyak arahan ke pasien ya, karena emang sudah apa ya, energinya itu sudah sangat selaras gitu loh. Ya, sangat selaras. Dan nyampainya lebih cepat. Nyampainya lebih cepat, dan juga kita mengafirmasi doa itu yang bisa didengar. Yang bisa didengar itu kan kita bukan anulir produk pikiran ya Pak ya. Apa yang didengar itu kan doa itu akan bangkit, energi itu akan bangkit, dan dia akan bisa lebih cepat ditangkap, lebih efektif ditangkap apa yang dikeluhkan dari pasien atau klien. Oke. Untuk selanjutnya Bu Riris bisa menceritakan secara kronologis dari hari pertama sesuai dengan catatan di buku harian, apa yang dirasakan pada saat energi itu sudah ditransfer oleh Mas Rohman. Silakan Bu Riris. Itu energinya kan hari pertama sampai hari 15 kan beda-beda Pak Aksan. Sesuai yang kita dapat blessing kan. Jadi ya efeknya saya sih detox ya. Hari pertama itu saya lemas, badan saya lemas. Terus kayak apa sih? Kayak nggak ada tulang. Lemas banget gak deh. Terus hawanya itu ngantuk. Ini hari pertama waktu saya di terapi itu, energi waktu mulai saya meditasi atau di booster itu energinya terasa panas di bagian perut, terutama di area perut bagian kiri atau rahim. Tubuh bagian belakang dari leher sampai kundalini itu terasa panas. Badan saya dalam satu hari itu seperti lemas. Dan energinya masih terasa sampai malam. Waktu saya melakukan sadar nafas 7 cakra, energinya terasa panas di area perut dan kundalini terasa panas. Nah, tentu apa yang Ibu rasakan itu kemudian dikonsultasikan ke Pak Rohman ya. Ya. Nah, apa komentar Pak Rohman waktu itu, Bu? Itu kata Pak Rohman sih, memang energinya yang maksud itu besar. Terus memang nanti efeknya itu akan seperti detox. Saya udah dikasih tahu seperti itu, jadi saya nggak kaget. Sedang proses penyelarasan juga mungkin ya. Ya, betul. Adaptasi. Betul. Nah, apakah hal yang sama juga kemudian dirasakan di hari kedua, Bu Riris? Hari kedua itu beda lagi, Pak. Energinya itu lembut. Dari atas, dari masuk waktu mulai meditasi itu, dan di booster itu energinya lebih lembut, lagi turun, nanti ke area bagian kiri itu energinya itu terasa hangat. Tapi di bagian kundalini itu rasanya dingin. Efeknya saya mengantuk dan kencing saya itu banyak. Dan perut area sebelah kiri itu seperti ada yang terdorong keluar. Oke, baik Bu Riris. Nah, saya ingin ke Pak Rohman ini. Pak Rohman, kok sampai ada reaksi biologis ya? Kencingnya banyak. Apakah secara teoritis ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak Rohman? Jadi saya bukan hanya membooster, ketika saya juga mendeteksi. Jadi keluhan itu penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu ada yang kayak medis, non medis, atau memang dia itu ikatan karma. Jadi memang energi itu bekerja secara pintar, secara cerdas. Jadi kita juga mengarahkan. Ketika kita menganalisa, kita mendeteksi karena apa ini? Kalaupun memang dari sakitnya itu dari pembayaran karma yang juga disebabkan dengan medis, yang nyuwun sewu ya, karena juga banyak sumbatan-sumbatan hitam yang ada di rahim sebelah kiri Ibu Riris, yang notabene itu dulunya itu banyak minum jamu. Nah itu memang secara biologis kan harus didorong keluar. Seperti itu. Wah, hebat ya. Sedetail itu Pak Rohman mengidentifikasi kondisi pasien ya, mendiagnosis ya. Itu. Luar biasa, beruntung sekali Bu Riris ya. Kalaupun memang itu sebuah pembayaran karma,
Jadi karma itu kan memang harus dikikis dengan sakit tersebut. Ya itu seperti apa? Jadi energi itu secara pintar kita juga berkomunikasi, ya kan? Dengan di dalam diri manusia itu ada tubuh etrik, ada tubuh cahaya, ada tubuh fisik, ada jiwa, ada ruh, dan seperti itu. Jadi secara holistik, gitu, secara menyeluruh. Ini karena apa? Kalaupun memang secara non medis ditumpangi sesuatu atau apa karena bisa menjadi sakit tersebut, kita juga kulon nuwun, kita juga permisi dengan sesuatu yang kalau memang entitas negatif, kalaupun memang itu entitas positif, biarpun itu entitas positif ya, tapi dia menempel di rahim tersebut, dia pastinya kan secara medis itu nanti akan bisa mengganggu. Seperti itu. Jadi kita ada step-stepnya yang memang untuk secara membooster itu kita keluhannya ini apa? Secara spesifik kita scan lebih dalam. Seperti itu. Kita lihat lebih dalam. Di terapi hari keempat itu, waktu mulai di booster itu energi yang masuk itu warnanya kuning tapi bentuknya kayak telur begini nih, bulat bener kayak telur. Itu masuk begini nih. Sini turun ke bawah itu pecah. Masuk ke dalam tubuh atau menyelimuti tubuh menyerupai telur, Bu, selimut? Enggak, masuk ke tubuh itu gini. Jadi ada bulatan seperti benda yang bentuknya seperti telur itu masuk ke tubuh. Iya, gini. Pertama kan kecil, lama-lama ngebentuk kayak telur warna kuning tuh. Terus waktu turun ke bawah perut itu pecah, jadinya warna putih. Itu jadi gini. Gulung itu dari atas ke bawah. Kayak gitu terus. Gulung atas ke bawah. Dan kundalini yang bagian area kundalini itu panas. Waktu saya malamnya jam 8 sadar nafas itu saya kayak dibawa terbang ke langit, Pak. Zut gitu. Iya. Ya. Oh ya, Bu Riris, mengenai energi atau apalah ya yang menyerupai telur tadi, ya. Itu bagaimana Bu Riris mengenali itu? Apakah seperti terlihat nyata di depan mata atau itu mata batin? Apa ya mata menyebutnya batin. Ya? Karena mata perasaan batin. Ya, bukan mata indera ya. Oke. Mata batin. Jadi benar-benar di dalam alam batin dengan mata terpejam itu Ibu seperti melihat nyata itu ada bergerak segala macam gitu ya? Iya, betul. Ya. Kayak yang waktu hari ke-8 itu juga energinya besar loh, Pak. Sampai saya pikir ada gempa. Orang kenceng banget. Itu ternyata yang nge-blessing itu adalah leluhur saya sendiri. Kata Pak Roman itu dulunya leluhur saya juga seorang healer. Sama yang hari ke-13 ya. Hari ke-15 itu gini turunnya itu seperti lembaran kain warna putih itu. Tiap hari itu energinya beda-beda. Sama yang waktu malamnya itu Pak Rohman lagi ngastral ke Gunung Himalaya, paginya kan ngebooster saya tuh. Itu energinya kayak angin begini. Ya, jadi setiap hari sensasinya berbeda-beda ya. Beda. Itu waktu di booster saya posisi lagi meditasi di pinggir laut itu. Itu sampai saya nggak kedengeran suara orang, padahal di pinggir pantai lagi ada orang pada main itu. Sampai muka saya disiram pasir sama suami, saya nggak sadar. Terus memangnya apa yang dirasakan Bu Riris saat itu? Itu tuh ya, kayak ada muka saya kayak ada diusap itu sebelah kanan itu begini loh. Diusap separuh. Itu sampai ke belakang itu warnanya kuning keemasan. Tuh tangan saya itu dari yang ini sampai jatuh ke bawah karena kayak megang batu tuh gede banget. Jadi kayak sekarang juga kan saya lagi maksudnya program juga kan.
Tapi kan kemarin juga ada kendala. Jadi saya itu mikirnya begini ya, enggak yang terlalu gimana-gimana, ya udahlah. Saya kan lagi nunggu berkat dari Tuhan. Namanya Tuhan ngasih berkat sesuatu hadiah yang spesial itu kayak anak kan, itu kan pasti ada waktunya kayak gitu kan. Jadi saya kasih support ke suami saya juga, nggak usah dipikirin, kita udah jalanin aja. Kalau udah waktunya berkat itu terjadi sama kita, itu pasti akan terjadi kan. Namanya Tuhan ngasih surprise kan, kita yang tanpa kita ini Pak, tiba-tiba kita wow ini loh katanya, kan udah ada waktunya semuanya itu. Jadi walaupun ada orang bicara yang negatif, saya sih nggak pernah dengerin ya Pak ya, nggak pernah. Tuhan nggak pernah lebih saya masukin. Tuhan lebih tahu kapan peristiwa itu harus terjadi pada makhluknya ya. Betul. Kalau memang belum hari ini ya bisa jadi besok, karena mungkin dianggap hari ini belum siap dan seterusnya. Ya betul. Apa nunggu semuanya saya lepas obat dari tiroid, kan kita nggak tahu juga ya kan. Mantap. Ya Pak Rohman, sikap berserahnya Bu Riris ya, kemudian juga ikhlas, kemudian juga yakin penuh kepada kebijaksanaan Tuhan. Ini terus karena kadang-kadang juga orang yang keinginannya terlalu keras dan tidak ada rasa berserahnya juga katanya itu bisa menjadi penghambat keinginan seseorang. Bagaimana penjelasannya Pak Rohman? Ya, penjelasannya kalau di dalam Bu Riris menjalankan terapi itu tadi ya, tapi Bu Riris juga menjalankan terapi akupuntur, itu juga sebuah ikhtiar ya. Nah, ketika saya sudah ikhtiar ini, saya sudah ikhtiar booster energi, saya sudah ikut RSN, nah, tinggal Tuhan semua sudah saya lakukan, semua cara sudah saya lakukan, semua aku pasrahkan kepada dengan izin dan kuasa-Mu, ikatlah aku dengan ikatan-Mu yang kuat, dengan keyakinan bahwa nantinya Engkau akan memberi apa yang saya ajarkan. Jadi diikatkan, keyakinan itu diikatkan dengan ikatan Tuhan. Iya. Oke. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan ya. Dan kapan harus terjadi itu benar-benar apapun yang terjadi itu semua baik menurut Tuhan. Semua baik. Iya. Semua. Ya, hanya kadang kelemahan kita manusia yang karena terlalu besarnya keinginan sehingga ya kadang-kadang berprasangka yang macam-macam gitu ya. Ada semuanya baik menurut Tuhan. Oke, di menit yang tersisa barangkali Bu Riris bisa menyampaikan pesan-kesan atau apapun. Silakan Bu Riris. Ya, di-on-kan dulu mikrofonnya. Ya, rajin, maksudnya untuk yang anggota mungkin yang belum ada ikut RSN atau melakukan seperti ini belum berhasil, itu yakin aja. Karena semua ada ketetapan dari Tuhan, nggak usah kitanya patah semangat, nggak usah kita negative thinking. Tuhan itu pasti kasih ke umatnya itu pasti yang terbaik kok, nggak mungkin nggak yang terbaik. Itu kita harus yakin itu. Saya selalu ngomong begitu ke teman saya ya yang ini, nggak usah kita itu bernegatif thinking sama Tuhan. Kita itu, kamu bangun tidur masih dikasih nafas itu, kamu luar biasa loh. Kalau nafasmu hilang gimana? Saya bilang. Pokoknya semangat aja. Kalau yang mungkin yang anggota keluarga RSN ada yang ini, rutin aja sadar nafas, ikut-ikutin. Terus kalau memang sekiranya butuh kayak ikut seperti program booster, ya silahkan ikut. Itu bagus juga kok. Saya kan udah ngerasain manfaatnya juga. Di RSN itu lengkap banget paketnya, jadi nggak usah khawatir. Tinggal kitanya mau paket lengkap
palu gada, apa aja ada. Ya, apa aja ada, mewah-mewah semua ya Bu ya. Betul. Mewah itu kan kalau tinjauannya value for money ya. Jadi Iya. keluarnya berapa, dapatnya seberapa kan gitu kalau. Iya. Memang betul. mau dilihat dari perspektif bisnis ya. Iya. Oke. Ada kata-kata yang sangat populer di RSN dan itu sakti sekali, 2 kata, yaitu semua baik. Luar biasa kalau itu terus kita ingat, kita praktekkan, kita camkan dalam hati ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam keseharian kita, itu benar-benar menjadi penguat. Kita tidak pernah akan memaksakan keinginan, selalu berprasangka baik terhadap Tuhan, semesta, dan semua kejadian. Dan paling penting apa? Itu sangat membahagiakan, gitu, karena semua baik. Pak Roman ada hal-hal yang mungkin bisa dipedar gitu ya untuk member-member RSN gitu, silakan. Ya. Jadi di sini di RSN itu sudah lengkap apa yang disajikan, apa yang diberikan untuk member ataupun untuk member umum. Jadi di sini kita semua sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Jadi ada sing mau jalan kaki atau naik sepeda atau naik sepeda motor atau naik pesawat, itu ada porsinya sendiri.